contoh di beberapa tempat, di beberapa daerah kan ada jalanan rusak yang justru malah dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Wah, Jembatan, waduh. jembatan yang harusnya bisa dibangun dengan uang infrastruktur dari pajak yang kita bayar, ya gampangannya dibangun pemerintah lah. Tapi kan justru malah dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Ya terus kita bayar pajak sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Sebenarnya menurutku halal hukumnya ketika kita membangun jalan, kita membangun jembatan pakai uang iuran, terus pada waktu itu kita berhenti bayar pajak, kayaknya halal coba. Ya kan pajak itu kan untuk pembangunan gitu. Iya. Kalau kita udah bangun sendiri pakai uang kita sendiri, ya kita nggak usah bayar lagi. Ngapain? Sesimpel itu men sebenarnya. Lagian uang itu juga termasuk uang dari pajak kita juga. Iya, Dan makanya itu untuk kepentingan kita pribadi sebenarnya. makanya slogan arek-arek ini cuma sebatas guyonan aja. Katakanlah anggap aja nama daerahnya Wakanda gitu. Wakanda gak butuh bupati, cekeli dhewe karo arek-arek. Nah, aku yakin ketika arek-arek nyekel luwe maju. Anjir. Justru ini adalah salah satu hal yang bahkan atensi masyarakat juga harusnya ada atensi untuk kesana menurutku, atensi untuk memperhatikan orang-orang yang bisa menjadi aset bagi negara. Kalau sampai dia dikriminalisasikan, harusnya kita sebagai masyarakat itu melindungi men, karena kita butuh sosok seperti itu. Justru orang-orang seperti ini menurutku orang yang akan jauh lebih berdampak dibandingkan bupati yang menjabat di tempat tersebut menurutku. Ya dia nggak memiliki jabatan, nggak memiliki apapun, tapi dia bisa memberikan dampak yang cukup signifikan Bagi masyarakat. dibandingkan dengan bupati yang udah difasilitasi sekian banyak, difasilitasi mobil, tempat, uang dinas, hotel, dan lain-lain, tapi masyarakat nggak merasakan dampaknya. Harusnya masyarakat lebih berterima kasih kepada orang tersebut. Harusnya kita bisa menjadi pelindung bagi mereka bersama-sama. Contoh seperti yang dilakukan Pak Khalid Nelayan kembali lagi, karena itu konteks yang mungkin akhir-akhir ini Dan tren. dia sedang menjadi sorotan. Dia kalau bergerak sendiri nggak akan mungkin bisa, men. Betul. Dia mungkin akan bernasib sama seperti seperti orang-orang yang mungkin fotonya akan aku tempel di video ini sekarang. Dan orang-orang seperti itu ketika dia masyarakat saling melindungi, dia nggak akan tersentuh menurutku. Bukan nggak akan tersentuh, tapi akan lebih aman dan nggak akan dikriminalisasi. Karena bareng-bareng. Karena bawa bareng-bareng. pasukan. Iya, ibaratnya ya kita sebagai masyarakat kan sebenarnya kan koyo ngono, Cuk. Ketika kita memiliki musuh kan harusnya kita Bareng-bareng. bersama. Filosofi penjajah. Benar. Bersatu melawan penjajah. Tapi Bersatu enggak, melawan gue penjajah. pernah kepikiran nggak sih, ini kita goblok-goblokan. Kita goblok-goblokan, aku nggak membicarakan Indonesia, nggak membicarakan hal di sekitarku, tapi kita goblok-goblokan. Ada sebuah negara, kita anggap aja negara fiktif. Anggap negara fiktif. Di negara fiktif ini, dia memiliki salah satu angka korupsi terbesar di dunia. Dan di negara fiktif tersebut terdapat orang yang memiliki dampak ke masyarakat. Dampak dalam artian dia adalah orang yang bisa menemukan inovasi seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Aceh tadi yang bikin benih yang bisa memaksimalkan hasil panen. Tapi anggap kita bedakan konteksnya karena ini kita ngarang. Ngarang. Orang ini adalah orang yang bisa membuat hasil panen kopi lebih maksimal, misal anjay. Beda tumbuhan tok. Cuman karena dia nggak memiliki surat izin, pada akhirnya dia dipenjarakan oleh pemerintah setempat karena nggak memiliki izin. Balik lagi karena masalah birokrasi. Terus padahal dampak yang dia berikan dengan menemukan inovasi di bidang kopi tadi, masyarakat sana yang asalnya panen tahunan cuma bisa 5 ton jadi 10 ton, meningkat 2 kali lipat, hasil ekspor menjadi 2 kali lipat, ekonomi masyarakat meningkat 2 kali lipat.
Lapangan Tapi pekerjaan. lapangan pekerjaan juga termasuk. Tapi kenapa dia malah dikriminalisasikan? Ada kemungkinan nggak sih di negara fiktif tersebut? Karena tidak ada hal yang bisa dikorupsi dari pemerintah. Sebenarnya. Karena ada hal yang nggak bisa dikorupsi dari pemerintah. Dan ibaratkan si pemerintah ini dia ingin mengambil kue sendiri, tidak ingin mengambil kue, tidak ingin membagikan kue itu ke orang lain. Masyarakat yang lain. Karena sebenarnya kan ketika ibarat ini negara fiktif, jadi aku bebas berandai-andai. Betul. Andai kan pemerintah mau mengembangkan hasil benih padi tersebut, benih kopi. Benih kopi tersebut dikembangkan, disebarluaskan. Agar pemerintah ini bisa mendapatkan kue lebih banyak, kan dia bisa memakai cara yang lebih logis dan manusiawi. Misal meningkatkan pajak maybe, tapi menurutku fair kan. Penghasilan petani meningkat, mungkin pajaknya dinaikin. Jadi dia tetap bisa memperkaya perutnya sendiri, dibarengi dengan masyarakat juga bisa lebih sejahtera, fair. Cuman kan karena pemerintah tadi tidak ingin membagikan kue itu ke orang lain, pada akhirnya kan dia anjing guys, cocok iki lahanku bangsat. Akhirnya kan diambil dewe. Akhirnya kan dia tetap bisa memiliki ladang korupsi yang cuma bisa dia nikmati sendiri dengan keluarganya. Ini negara fiktif. Negara fiktif, Bos. Indonesia kayaknya nggak ada yang seperti itu. Ada. Awas mari hilang. Negara fiktif. Dan ini goblok-goblokan. Aku nggak perlu data, nggak perlu apapun, karena ini fiktif. Sesimpel itu mensejahterakan masyarakat ya. Nggak simpel, tapi sebenarnya kita cuman perlu membuka pikiran bahwasanya kamu nggak harus korupsi, kamu nggak harus menyetop inovasi masyarakat hanya untuk memperkaya dirimu sendiri. Kamu bisa memperkaya dirimu dengan cara lain yang lebih fair. Masyarakat sejahtera, kamu juga tetap bisa lebih kaya. Kan bisa seperti itu, men. Fair. Dan yang dapat nama siapa ya? Mestinya ya pemerintah setempat kan. Di negara fiktif tersebut, pemerintah memang sering cari nama. Let's say contoh kayak masyarakat membangun fasilitas sendiri. Misal katakanlah dia bangun jalan tol, masyarakatnya di Indonesia nggak gitu kan, nggak mungkin masyarakat bangun jalan tol. Mestinya kan enggak. Ini kan negara fiktif. Misal masyarakat tersebut bisa membangun jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain. Biasanya kan pemerintah di negara fiktif tersebut ikut-ikutan foto peresmian. Parahnya lagi ikutan potong pita. Ikutan foto peresmian, dan biasanya dimasukkan di prestasi mereka bahwasanya ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat. Itu negara fiktif seperti itu biasanya. Iya, wis mbok piye ya negara fiktif. Bayangno ya wis oleh nomo masyarakatnya sejahtera. Iya, kamu nggak perlu kerja. Inovasi dari masyarakat. Yang kerja kan sebenarnya kan masyarakat atau bawahan-bawahannya sebenarnya. Tapi di-cut. Ya mungkin pemerintah di negara fiktif tersebut tidak memiliki pemikiran yang panjang, tidak memiliki pemikiran sejauh itu. Mungkin karena kan ya kembali lagi tertutupi oleh di negara fiktif tersebut kan memang SDM-nya rendah. Dan menurut filsuf ini kan, aku mengutip dari filsuf, demokrasi yang diberikan kepada masyarakat bodoh hanya akan melahirkan kehancuran. Ya di negara fiktif tersebut pemerintahnya sedang menghancurkan pemerintahannya sendiri sebenarnya.